Salam Bapak Mama, ada pertanyaan dari seorang kawan saya tentang hubungan gereja dan Israel. Apakah ada hubungan gereja dan Israel? Saya mencoba menjelaskan bahwa ada dua pandangan mengenai hubungan gereja dengan Israel. Pandangan pertama itu orang biasa sebut dengan pandangan parentesis. Dan pandangan kedua adalah pandangan konvenantalis. Menurut pandangan parentesis, gereja merupakan salingan dari rencana Allah bagi Israel. Selain itu, bagi pandangan ini, Israel harus dilihat sebagai suatu bangsa. Itulah sebabnya, jika Israel disamakan dengan gereja, unsur nasional tidak akan mungkin didapatkan dalam pengertian gereja. Karena itulah, kelompok ini sangat mendukung akan keberadaan Israel sebagai bangsa, klaim tanah Palestina sebagai tanah perjanjian, dan puncaknya adalah pemerintahan Israel secara politik. Sedangkan gereja, menurut mereka, baru lahir pada hari Pentakosta. Gereja tidak dirancang untuk tujuan nasional dan pemerintahan. Inilah yang membedakan Israel dari gereja. Menurut pandangan ini, gereja memiliki karakter tersendiri. Ada dua karakter. Yang pertama adalah keunikan dalam relasinya dengan Kristus, di mana Kristus sebagai kepala, jemaat atau umat sebagai tubuh. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, gereja tidak ada dalam perjanjian lama. Ia didirikan di atas kebangkitan Kristus dan dimulai pada hari raya Pentakosta, ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya bagi mereka masa depan gereja berbeda dengan masa depan Israel. Pada akhirnya, gereja terdiri dari orang-orang non-Israel akan diselamatkan berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan Israel sebagai bangsa akan bertobat dan diselamatkan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan konvenantalis. Menurut pandangan ini, bahwa konsep janji sangat penting. Mereka meyakini bahwa janji Allah kepada Israel memiliki kesinambungan dengan gereja di perjanjian baru. Itulah sebabnya gereja disebut Israel perjanjian baru atau Israel baru. Bagi mereka ada dua janji Allah yang diberikan kepada Israel, yaitu janji nasional dan janji rohani. Janji nasional telah digenapi melalui Yosua merebut tanah perjanjian. Namun karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka. Dan penggenapan janji berubah menjadi perjanjian bersyarat oleh karena mereka gagal menjaga tanah itu. Sedangkan janji rohani secara langsung akan digenapi melalui gereja. Janji rohani yang dimaksud adalah Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Menurut pandangan ini, semua janji telah tergenapi melalui gereja, yakni dengan masuknya bangsa bukan Israel ke dalam gereja. Jadi gereja bukanlah sisipan atau pengganti sementara, sebab gereja merupakan sentral dalam rencana penebusan Allah. Gereja telah dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan dengan maksud dan rencana yang tidak berbeda dengan maksud dan rencana kepada Israel. Itu pandangan yang kedua. Bapak Mama semua, kita harus mengakui bahwa kata gereja akar katanya dalam perjanjian lama. Itu kita harus mengakui itu.
Namun dalam konteks ini ialah, kita kembali ke pertanyaan kawan saya tadi. Apakah ada hubungan gereja dengan Israel? Bagi saya ada dua catatan yang menarik. Yang pertama, secara historis, gereja tidak terlepas dari Israel. Gereja sebagai umat Allah yang dipanggil keluar, kita setuju. Oh, Israel adalah umat Allah yang dipanggil atau yang dipilih oleh Allah. Namun gereja sebagai Israel baru, secara politik, kita tidak setuju. Karena gereja dipanggil untuk menghadirkan kabar baik, damai sejahtera, bukan peperangan. Gereja tidak bisa mengklaim dirinya satu-satunya alat keselamatan. Janji keselamatan itu bukan kepada gereja saja, tapi kepada semua suku bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menyangkal sejarah. Namun, mari kita memberi makna baru bagi gereja dalam konteks kekinian, khususnya bagi Indonesia yang majemuk. Terima kasih.